Ini mudah-mudahan ada aspirasi yang memang belum unek-unek, yang belum dalam hati sampean belum sampaikan saja sesuai dengan bidang beliau, karena beliau bidangnya komisi 12. Komisi 12 ini masalah energi listrik. Nanti ada program masang listrik gratis, nanti tanya aja dengan beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau ini tahun yang lalu menjabat di Komisi 11, sekarang 12. Komisi 11, sekarang alhamdulillah dia menjadi Komisi 12. Nah, mudah-mudahan nanti aspirasi yang program-program yang akan disampaikan ini menyentuh kita semua. Dan kemudian seluruh jajaran Karang Taruna, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan nanti ada manfaat untuk kita semua. Aku berhadap astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang pengawasan khususnya oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di DPR RI. Karena saat itu saya juga duduk di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang mengawasi, bermitra dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BAKN dengan BPK itu yang bisa menentukan sebuah entitas itu apakah merugikan negara atau tidak. Jadi yang berhak menentukan negara itu rugi oleh entitas tertentu atau tidak itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi lompat-lompat, S1-nya peternakan, ngurusin ternak, S2-nya manajemen pemasaran, kemudian S3-nya pemerintahan. Insya Allah jadi ilmu yang lengkap. Ini insya Allah naudzubillah bukan pamer, tapi sengaja untuk saya sebut supaya tadi tidak salah nyebutnya, Dr. Andres disebutnya. Kemudian supaya juga memotivasi teman-teman, apalagi anak-anak muda, kalau saya lulus jadi dokter itu di umur 59 tahun, jadi sudah tua. Dan sebenarnya tidak ada kepentingan saya dengan ijazah. Dengan ijazah saya tidak punya kepentingan apa-apa. Yang namanya untuk menjadi politisi itu tamat SMA saja cukup. Tapi alhamdulillah karena kita punya semangat, dengan semangat mengamalkan hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu mulai dari kita buayan baru lahir sampai
ke liang lahat sampai kita meninggal. Jadi kita wajib terus untuk menuntut ilmu itu karena kita butuh ilmu. Kenapa kita butuh ilmu? Rasulullah mengatakan bahwa apabila Anda ingin bahagia di dunia, maka kejarlah dengan, jangan diam semua, jawab dong. Kalau kita ingin bahagia di dunia, maka kejarlah dengan ilmu. Kalau Anda ingin bahagia di akhirat, kejarlah dengan ilmu. Dan kalau Anda ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka kejarlah dengan ilmu. Jadi ilmu itu perlu, terutama ilmu agama, karena itu adalah fardu ain. Setiap kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah agama. Minimal cara wudhu kita sudah tahu, karena wudhu itu ada pilar. Itu adalah yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, itu pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR. Itu pilar yang kedua. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Nah, inilah yang dimaksud dengan 4 pilar. 4 pilar inilah yang menjadi penopang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita perlu pahami ini, karena kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia cukup prihatin dengan kondisi keadaan sekarang ini. Banyak yang sudah tidak lagi kenal dengan 4 pilar ini. Kalau dulu pernah ada P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Bahkan dulu ada istilahnya untuk yang pelatihan P4 itu, penataran P4 itu ada yang 25 jam, ada yang 40 jam, ada yang 100 jam, dan sebagainya. Nah, sekarang itu sudah tidak ada, maka salah satu bentuk sosialisasi 4 pilar ini kepada masyarakat melalui MPR, anggota MPR. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama tadi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ini juga cukup rawan, karena sudah banyak yang nggak hafal dengan Pancasila. Pernah ada dulu ditunjuk duta Pancasila. Pernah dengar? Siapa? Zaskia Gotik. Zaskia Gotik yang ditunjuk jadi duta Pancasila. Ketika dia disuruh baca Pancasila, dia nggak hafal. Gimana mau jadi duta? Nah, itu lucunya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah yang hadir di sini masih hafal Pancasila? Ya, bapak-bapaknya nggak hafal, pada dia semua. Hafal nggak? Halo, bapak-bapak. Yang bapak-bapak diam aja. Baik, saya coba tes. Kita laporkan Pancasila ya. Pancasila. Dulu ketika Piagam Jakarta ada 7 kata di belakang sila pertama ini. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi ada 7 kata tadi, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, ketika dalam Piagam Jakarta sudah tertera seperti itu, kemudian direvisi menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya apa? Karena meskipun pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan itu diinspirasi oleh dorongan untuk merdeka, dorongan agama, terutama umat Islam yang mayoritas umat Islam, bahkan para pejuang-pejuang itu adalah ulama dan orang-orang yang ngerti agama. Tetapi penduduk Indonesia tidak semuanya Muslim. Oleh karenanya 7 kata yang di akhir itu dihapuskan, tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang selanjutnya terus berjalan, nggak ada masalah, sila-sila yang lainnya.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, masih ada sampai sekarang ini upaya-upaya untuk mengubah Pancasila ini. Ada yang ingin menjadikannya cuma Trisila. Pernah dengar? Trisila, apa sebutan itu? Dan yang terakhir cuma Ekasila, menjadi cuma satu dasar saja. Apa disebut gotong royong saja. Jadi padahal intisari dari semua Pancasila ini ada di ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa mengacu kepada ketuhanan, maka masih tetap akan terjadi kerusuhan. Karena masing-masing manusia punya standar yang berbeda. Ketika kita nyetel lagu keras-keras di rumah kita, oh ini soal ini saya, privasi saya, hak asasi saya sebagai manusia. Tapi hak asasi manusia yang lain kalau nggak diatur dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu mengganggu tetangga sebelah lagi sholat, atau lagi ngaji, atau lagi ada cara yang lain, akhirnya terjadi gontok-gontokan kalau tidak diatur dengan ketentuan yang seharusnya. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan itu juga banyak. Kalau tidak didasari dengan ketuhanan yang Maha Esa, nanti juga bakal egois. Karena apa? Masing-masing di Indonesia ini banyak suku bangsanya. Maka sering terjadi tawuran yang di beberapa tempat. Ada orang Bali sama orang pribumi di Lampung Selatan dulu sempat ada sampai heboh gitu. Di Poso orang Madura sama orang Dayak dan sebagainya. Itu karena tidak mengikuti aturan tadi. Masing-masing berasa bahwa persatuan Indonesia itu seolah-olah masing-masing suku berhak untuk menentukan ininya sendiri-sendiri. Nah, inilah perlunya persatuan Indonesia. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu wujud dari pengejawantahan demokrasi. Demokrasi maka ada pemilu, ada pileg, pemilihan legislatif, ada pemilihan presiden, ada pemilihan gubernur, bupati dan sebagainya. Itu pengejawantahan dari sila yang keempat ini. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang masih belum kita rasakan. Ini yang sangat-sangat belum kita rasakan. Dari segi hukum, masih banyak yang terjadi adalah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ketika orang maling ayam atau ada sengketa-sengketa yang sepele, langsung ada penindakan. Tapi para pejabat yang korupsinya nilainya miliaran sampai triliunan rupiah, tidak banyak yang diurus, tidak banyak yang ditangkap. Ini yang kita rasakan. Begitu juga tingkat kesejahteraan. Bagaimana banyak sekali hal-hal yang masih terjadi ketimpangan sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum begitu kita rasakan. Nah, ini kita sampaikan supaya kita sama-sama memahami bagaimana kita mewujudkan Pancasila di bumi Indonesia ini dengan baik dan benar. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2, 3, 4. Bagus, seperti apa? Ini yang pantas jadi tanah dan air yang ada di seluruh negara Republik Indonesia ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini juga belum kita rasakan. Betapa sekarang susahnya kita punya lahan, disebut petani. Apa kerjaannya petani? Petani punya tanah berapa? Ada 10 hektar? Enggak. Ada 5 hektar? Enggak. Ada 2 hektar? Enggak. Ada setengah hektar? Enggak. Jadi apa petaninya? Jadi buruh tani. Dia cuma sebagai buruh tani yang upah ngambil kegiatan upah-upah dari menanam, dari mencangkul, dari merawat dan sebagainya. Atau ikut ngederes, kalau tukang beres. Atau pendosa, tahu pendosa? Pendodol sawit. Nah, jadi
banyak orang yang mengaku petani, padahal sesungguhnya dia tidak punya lahan pertanian. Tapi coba bayangkan, ini yang sedang dipersoalkan. Bagaimana PT Sumber Group yang katanya punya ratusan hektar, ratusan ribu hektar, ternyata setelah di lapangan ratusan ribu hektar, ternyata izinnya hanya 40 sekitar 50.000 hektar. Jadi dia bisa menguasai 40 lebih separuh dari perusahaannya, tapi punya tidak terdaftar dalam HGU. Ini sedang dipersoalkan oleh teman-teman DPR RI untuk diminta ukur ulang. Dan insya Allah ini akan betul-betul ditegakkan. Karena sudah ada kurang lebih jutaan hektar sawit yang punya konglomerat itu sudah disita kembali oleh negara karena ternyata HGU-nya tidak sebesar yang mereka kuasai. Itu sudah mulai ditata dan kayaknya sebentar lagi sebentar. Bahkan kalau hitung-hitungan saya, kalau mereka tidak kooperatif, itu sampai pabrik-pabriknya pun bisa disita. Kenapa? 50.000 hektar dari sekian tahun, kalau kita hitung PBB-nya saja sudah berapa? Kalau kita hitung pajak itu yang tidak dihitung kan? Kalau 50.000 itu yang tidak dihitung, mungkin yang resminya yang dihitung, dibayar sama dia PBB-nya. Pajak air tanah, air bawah tanah, itu kalau dihitung selama sekian puluh tahun dengan 50.000 hektar itu akan banyak lagi. Kemudian pajak produksi, belum lagi pembebasan lahan secara resminya. Jadi bisa jadi pabrik yang ada pun untuk membayar pajak-pajak yang tertunggak itu bisa nggak cukup. Ini saya nyampein ini bukan manas-manasi. RIS Republik Indonesia Serikat, tetapi waktu tahun 1950 Pak Muhammad Natsir melakukan mosi integral yang disebutnya dengan mosi integral, mengembalikan Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Sekarang banyak yang menggugat bahwa mereka ingin bineka, bahwa mereka berdalih keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Ada suku Sunda, Jawa, Batak, Ambon dan lain sebagainya. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Itu dari segi keberagaman. Tetapi yang mengikat kita adalah Tunggal Ika. Jadi keberagaman boleh dan sebuah keniscayaan, tapi harus tetap Tunggal Ika. Harus ada dalam persatuan. Nah, yang sekarang ini lagi banyak menggugat tentang Bhinneka Tunggal Ika ini adalah minta dibebaskannya LGBT. Tahu LGBT? Tahu? L itu adalah lesbian. Lesbian itu kalau orang Jawa bilang wong wedok seneng karo wedok meneh. Itu lesbian. Kalau gay, gay itu wong lanang seneng karo lanang meneh. Kalau gender, biseksual. Lanang oke, wedok oke, itu biseksual. T-nya transgender, lanang jadi wedok, wedok jadi lanang. Nah, mereka menuntut ini adalah sebuah keberagaman, sehingga tolong disahkan di Indonesia ini perkawinan antar sejenis. Laki-laki boleh kawin sama laki-laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Tolong itu jangan dihalang-halangi, dilegalkan. Itu tidak kurang-kurang ada 20 negara, duta besar negara sahabat ketika pembahasan RUU KUHP. Di dalam KUHP itu bahwa
perilaku LGBT itu termasuk tindak pidana. Mereka protes. Ada 20 duta negara besar memprotes itu. Jadi luar biasa ini aktivitasnya. Jadi jangan sembarang ini. Banyak nih perusahaan-perusahaan besar yang mendukung LGBT ini. Ya, termasuk medsos, perusahaan medsos. Jadi semua yang mereka adalah keberagaman. Bahkan ada yang belum ngerti agama tapi sok-sok ngerti, menyebutkan bahwa di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu salah satu yang boleh yang non-muhrim tapi boleh melihat aurat yang lain, salah satunya astagfirullahaladzim, disebutkan bahwa di situ ada laki-laki yang sudah tidak punya keinginan seksual. Jadi irbatul minari